Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Muiz dengan nomor induk mahasiswa 1057311236119 dari kelas akuntansi 19G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, Ibu Nurul Fuada SST MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsolidasi. Konsolidasi melibatkan pengambilan banyak akun atau bisnis dan menggabungkan informasi menjadi satu titik. Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan, bukan posisi berdiri sendiri pada satu perusahaan. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 31 Mei 2020, PT Mayra Part membeli 70% saham PT Lidam seharga 85 juta rupiah. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sebesar 15 juta rupiah. Di sini terdapat tabel aset, liabilitas, dan ekuitas PT Mayra Part dan PT Lidam. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 40 juta rupiah, tanah 60 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 62 juta rupiah. Untuk menghitung konsolidasi terlebih dahulu kita membuat ayat jurnal eliminasinya. Yang pertama, kenaikan nilai wajar. Di sini nilai wajar persediaan tanah, bangunan, dan peralatan kita ambil dari tanggal kombinasi bisnis. Sedangkan nilai buku persediaan tanah, bangunan, dan peralatan kita ambil dari aset PT Lidam. Untuk menghitung kenaikan nilai wajar dikurang dengan nilai buku. Misalnya, nilai wajar persediaan 40 juta, nilai buku persediaan 38 juta. Itu dikurangkan, maka hasilnya menjadi 2 juta rupiah. Selanjutnya, total nilai wajar investasi sebesar 100 juta. Nilai buku, saham biasa, dan saldo laba. Nilai dari kedua ini kita ambil dari liabilitas dan ekuitas pada PT Lidam. Di sini kita mencari selisih antara saham biasa dan saldo laba. Untuk mencari selisihnya, kita mengurangkan saham biasa dengan saldo laba, maka hasilnya sama dengan 15 juta. Selanjutnya, jurnal saat pembelian saham. Investasi saham pada PT Lidam pada kas sebesar 85 juta rupiah. Baik, berikut ini bentuk dari ayat jurnal. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, saham biasa, saldo laba, selisih pada investasi saham PT Lidam dan kepentingan non-pengendali. Dan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih persediaan tanah, bangunan, dan peralatan goodwill pada selisih. Di sini mungkin ada yang bingung kenapa goodwill itu hasilnya 3 juta. Di sini nilai goodwill itu selisih dikurangkan dengan nilai persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Jadi hasilnya 15 juta dikurang dengan 2 juta, 3 juta, dan 7 juta sama dengan 3 juta. Baik, selanjutnya kertas kerja laporan keuangan konsolidasi PT Mayra Part dan PT Lidam per 31 Mei 2020. Di sini terdapat lagi tabel PT Mayra Part dan PT Lidam. Hasil dari tabel di sini kita ambil dari tabel sebelumnya, yaitu tabel di sini. Tetapi kita di sini menambahkan pada akun aset kita menambahkan selisih dan goodwill. Pada akun liabilitas dan ekuitas kita menambahkan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya kita beralih ke eliminasi.
Eliminasi pada persediaan tanah bangunan dan peralatan di sini berada di posisi debit dikarenakan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih persediaan tanah bangunan dan peralatan itu berada di posisi debit. Selanjutnya, eliminasi investasi pada saham PT Lidam itu berada di posisi kredit karena jurnal saat mengeliminasi saldo investasi saham PT Lidam itu posisinya berada di posisi kredit. Selanjutnya, eliminasi selisih berada di posisi debit dan kredit. Mengapa dia berada di posisi debit dan kredit? Karena pada jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, selisih berada pada posisi debit, sedangkan dan juga pada jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih berada pada posisi kredit. Selanjutnya eliminasi goodwill. Eliminasi goodwill berada pada posisi debit dikarenakan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih goodwill berada pada posisi debit. Selanjutnya, eliminasi pada saham biasa dan saldo laba juga berada pada posisi debit, karena jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, saham biasa dan saldo laba posisinya berada di posisi debit. Eliminasi kepentingan non-pengendali berada di posisi kredit dikarenakan pada jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, kepentingan non-pengendali itu berada di posisi kredit. Selanjutnya kita beralih ke konsolidasi. Di konsolidasi, untuk mendapatkan hasil konsolidasi, hasil PT Maira dan PT Lidam dijumlahkan untuk akun aset. Misalnya kas ditambah dengan kas PT Maira ditambah dengan kas PT Lidam. 15 juta ditambah dengan 6 juta sama dengan 21 juta. Begitu juga dengan seterusnya untuk akun aset. Dan di sini di konsolidasi ini kita menjumlahkan mulai dari kas sampai dengan goodwill, lalu dikurangkan dengan akumulasi penyusutan, maka hasilnya 523 juta. Selanjutnya kita beralih ke konsolidasi liabilitas dan ekuitas. Untuk konsolidasi liabilitas dan ekuitas pada utang usaha, PT Maira Part sebesar 45 juta ditambahkan dengan utang usaha PT Lidam sebesar 10 juta, maka hasilnya 50 juta. Namun, pada saham biasa, PT Maira Part jumlahnya sebesar 105 juta ditambah dengan PT Lidam sebesar 50 juta, lalu dikurangkan dengan eliminasi debit menjadi hasilnya 155 juta. Begitu juga dengan saldo laba. Maka jika hasilnya semua sudah didapatkan, kita tinggal menjumlahkan dari utang usaha sampai dengan kepentingan non pengendali, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 523 juta. Berarti hasilnya ini hasil konsolidasi dari aset dan juga liabilitas dan ekuitas balance. Karena hasilnya sama-sama dengan 523 juta. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.